Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 dengan anggota Amanda Nursifa, M. Al-Fajri, Ikomang Budi Arika, Melia Ajijah, Bella Indriani Putri, Nur Kamaliah, dan juga Risdayanti. Di sini kami akan melaksanakan pemaparan materi tentang deoksiribonukleik acid atau DNA. Untuk pemaparan materinya, saya persilakan kepada rekan-rekan semua yang akan dimulai oleh M. Al-Fajri. Waktu dan layar saya persilakan. Sejenak info, manusia memiliki warna mata yang berbeda dan juga bentuk fisik yang berbeda. Seseorang bisa mendapatkan warna mata yang sama dengan orang tuanya, juga sifat fisik yang hampir sama dengan kedua orang tuanya. Lalu apa yang menyebabkannya? Yaitu Di sini kami akan bahas tentang yang pertama, apa itu DNA, yang kedua, struktur DNA, yang ketiga, fungsi DNA, yang keempat, biosintesis dan replikasi DNA. Apa pengertian dari DNA? DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. DNA inilah yang menentukan jenis rambut, warna kulit, dan sifat-sifat khusus dari manusia. Secara bahasa, deoksiribonukleik asid atau DNA tersusun dari kata-kata deoksiribosa yang berarti gula petosa 1, nukleid yang lebih dikenal dengan nukleat berasal dari kata nukleus yang berarti inti serta asid yang berarti zat asam. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Melia. Baik, kita akan membahas tentang selanjutnya, yaitu DNA dibentuk oleh 3 macam molekul, yaitu gula pentosa atau deoksiribosa yang telah disampaikan, kemudian ada asam fosfat dan basa nitrogen. Nah, basa nitrogen terdiri atas ada yang basa pirimidin dan ada yang basa purin. Basa pirimidin ini yaitu basa yang terdiri atas timin dan sitosin. Kemudian basa purin yaitu basa yang terdiri atas guanin dan adenin. Nah, kita lanjut ke struktur DNA-nya. Struktur DNA yang ada dalam sel manusia, DNA terbuat dari molekul yang dinamakan nukleotida. Nah, setiap nukleotida ini mengandung 3 hal, yaitu molekul fosfat, molekul gula atau deoksiribosa yang telah disampaikan, kemudian ada basa nitrogen. Nah, tadi di sebelumnya ada singgung juga tentang basa nitrogen, ada basa pirimidin dan basa purin yang tadi terdiri atas adenin atau yang biasa dapat disimbolkan dengan A, sitosin dapat disimbolkan dengan C ataupun S, kemudian ada guanin atau dapat disimbolkan dengan G, dan timin sendiri dapat disimbolkan dengan T. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada Nur Kamaliah, layar dan slide, silakan. Baik, kita masuk ke fungsi DNA. Yang pertama adalah sebagai pembawa materi genetik dari generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, mengontrol aktivitas hidup secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, melakukan sintesis protein. Yang keempat, sebagai autokatalis, yaitu kemampuan DNA untuk menggandakan diri atau replikasi. Yang kelima, sebagai heterokatalis, yaitu kemampuan DNA untuk dapat mensintesis senyawa lain. Selain pada fungsi-fungsi yang telah disampaikan sebelumnya, ada pun beberapa fungsi DNA lainnya, yaitu yang pertama, DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik. DNA dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi sebuah kasus pembunuhan hingga kasus kematian seseorang yang tidak diketahui identitasnya, karena dapat mengenali atau mengetahui informasi terkait siapakah pelaku atau siapakah korban melalui tes DNA. Yang kedua, fungsi DNA untuk forensik.
ilmuwan forensik dapat menggunakan DNA yang terletak dalam darah, sperma, kulit, air liur, hingga rambut yang tersisa di tempat kejadian kejahatan untuk mengidentifikasi kemungkinan tersangka. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Amanda Nosipa. Waktu dan slide dipersilakan. Fungsi DNA yang ketiga yaitu fungsi DNA dalam komputasi. Seperti teori database dipengaruhi oleh riset DNA yang memiliki masalah khusus untuk menaruh dan memanipulasi urutan DNA. Database yang dikhususkan untuk riset DNA adalah database genomik. Kemudian D, biosintesis DNA. Biosintesis DNA adalah proses praktikan alami dari DNA. Biosintesis DNA sangat penting dalam pembelahan sel karena setiap sel anakan harus memiliki materi genetik yang sama. Materi genetik yang tidak sesuai akan menyebabkan sel menjadi abnormal. Biosintesis disebut juga replikasi DNA karena dalam proses memerlukan DNA template untuk merakit DNA baru. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella. Waktu dan saya persilakan. Baik, replikasi DNA. Replikasi DNA yaitu proses perbanyakan bahan genetik. Pengkopian rangkaian molekul bahan genetik DNA ataupun RNA sehingga dihasilkan molekul anakan yang sangat identik. Replikasi kemampuan DNA untuk dapat menggandakan diri. Slide selanjutnya. Replikasi DNA dapat terjadi melalui 3 model alternatif DNA, diantaranya yang pertama konservatif. Replikasi konservatif ini melalui cara pita double helix DNA induk tetap tidak berubah. Kemudian digunakan untuk mencetak 2 pita double helix DNA yang baru. Yang kedua ada semi-konservatif. Replikasi semi-konservatif ini melalui cara pita double helix DNA induk terpisah. Kemudian mensintesis pita DNA yang baru dengan cara melengkapi atau komplementasi pada masing-masing pita DNA induk tersebut. Yang terakhir, Franciscus Marino atau dispersif. Dispersif ini melalui cara kedua pita double helix induk terputus membentuk segmen-segmen pita DNA yang baru. Kemudian, segmen pita DNA induk akan disambung dengan segmen pita DNA yang baru. Baik, slide selanjutnya akan disampaikan oleh moderator. Baik, mungkin demikian adalah penjelasan pemaparan materi DNA yang dimana DNA dapat disimpulkan bahwa DNA ini merupakan suatu senyawa kimia yang penting pada manusia yang dapat mewariskan sifat-sifat induknya. DNA juga merupakan senyawa polinukleotida yang membawa sifat-sifat keturunan yang khas pada kromosom. Tugas utamanya di sini di mana yaitu membawa materi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Mungkin demikian adalah pemaparan dari kami kelompok 3 dengan materi DNA. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.